Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria ingin mengantarkan gadis kecil pulang setelah kecelakaan, mengetahui dia tidak punya tempat tinggal. Dikutip dari erabaru.net, seorang pria bersikeras mengantar seorang gadis kecil pulang setelah secara tidak sengaja jatuh dari skuternya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak punya tempat tinggal. James Atkins sedang bergegas menuju mobilnya saat berada di penyeberangan pejalan kaki. Begitu lampu berubah menjadi hijau, dia berlari ke jalan tanpa menyadari bahwa seorang gadis kecil sedang mengendarai skuter tepat di sebelahnya. Saat berlari, tasnya mengenai punggung gadis kecil itu, dan dia jatuh dari skuter ke jalan. James terkejut mendengar bunyi gedebuk, menyebabkan dia melihat kembali ke gadis kecil itu. Dia langsung merasa tidak enak dan bergegas ke sisinya. "Ya ampun, aku sangat menyesal." Dia segera meminta maaf. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Dia bertanya padanya. "Lututku sakit," katanya kepada James. "Kurasa aku tidak akan bisa mengendarai skuterku untuk sementara waktu. Dan aku baru saja mendapatkannya." James meminta maaf kepada gadis kecil itu sekali lagi dan menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Begitu dia mendengar kata rumah sakit, matanya melebar ketakutan dan dia mulai menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku sudah muak dengan rumah sakit." Gadis kecil itu menangis. "Mengapa hal-hal buruk terus terjadi padaku?" Dia bertanya melihat ke langit. James bingung dengan maksud gadis kecil itu, tetapi tetap bersikeras untuk mengantarnya. "Kamu tidak bisa mengendarai skutermu dengan lutut yang memar," katanya. "Setidaknya biarkan aku mengantarmu pulang. Tolong," katanya, membantu gadis itu ke sisi jalan. Sekali lagi gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya rumah," bisiknya. "Tolong bawa aku ke ibuku." James terkejut mendengar ini dan memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. "Bagaimana bisa?" dia bertanya. "Apa yang terjadi?" Gadis cilik yang memperkenalkan dirinya sebagai Lena ini mengungkapkan bahwa dulu dia tinggal bersama ibunya hingga rumah mereka habis terbakar bersama dengan semua yang mereka miliki. "Kami keluar dari rumah sakit pagi ini. Kami dirawat di sana karena luka bakar ringan. Lebih baik di rumah sakit, setidaknya di sana kami punya tempat yang nyaman untuk tidur," keluhnya. "Kamu mengatakan tidak punya rumah. Kenang James, di mana kamu dan ibumu tinggal sekarang?" dia bertanya. "Kami tidak punya pilihan selain menghabiskan malam di jalan. Saya baru saja datang dari balai kota dan mereka belum selesai mengurus dokumen untuk perumahan gratis kami," kata Lena. James merasa tidak enak untuk Lena dan ibunya, jadi dia memutuskan untuk membatalkan rencananya hari itu agar dia bisa membantu mereka. Dia mengantar Lena ke ibunya yang sedang duduk di bangku di taman lingkungan terdekat. "Hai," sapa James begitu mereka melihat ibu Lena. "Nama saya James. Maaf, tapi saya tidak sengaja menabrak Lena dan lututnya memar. Dia menolak untuk pergi ke rumah sakit, jadi saya membawanya ke sini." Setelah mendengar ini, ekspresi khawatir muncul di wajah ibu Lena. "Kamu baik-baik saja, Len?" bertanya kepada putrinya. Lena menganggukkan kepalanya. "Pria baik ini tidak bermaksud begitu. Dia menawarkan untuk mengantar saya ke ibu karena saya tidak bisa mengendarai skuter saya," katanya.
Begitu dia mendengar bahwa putrinya baik-baik saja, wanita itu mengucapkan terima kasih kepada James. "Terima kasih telah membawanya ke sini, James," katanya. "Namaku Mia." James menceritakan bahwa Lena telah memberitahunya tentang apa yang terjadi pada keluarga mereka. "Kurasa aku tidak akan bisa tidur malam ini mengetahui kalian berdua tidur di jalan," akunya. "Saya punya kamar tidur cadangan di rumah. Jika Anda mau, Anda bisa bermalam di sana. Jauh lebih aman dan nyaman di sana," kata James kepada mereka. Mia tidak keberatan untuk mengatakan ya. Lagi pula dia memikirkan Lena lebih dari dirinya sendiri dan ingin putrinya aman. "Terima kasih, James," dia tersenyum. "Terima kasih atas kebaikan Anda." Dengan itu James membawa Mia dan Lena bersamanya. Sebelum pulang, mereka melewati sebuah superstore di mana James meminta mereka untuk memilih beberapa pakaian baru yang bisa mereka gunakan dan beberapa makanan yang bisa dia masak untuk mereka. Ketika mereka sampai di rumah, dia menyajikan makan malam yang lezat dan memberi mereka kesempatan untuk mandi dan beristirahat di tempat yang bersih dan aman. Hari berikutnya, James mengantar mereka ke balai kota, di mana permintaan tempat tinggal mereka disetujui. Lena dan Mia diberi sebuah apartemen yang perlahan mereka kerjakan. James berjanji untuk membantu mereka bangkit kembali. Jadi dia sering berkunjung untuk membantu mereka membuat furniture dan menyiapkan peralatan sederhana mereka. Lena dan Mia merasa dekat dengan James dan segera menyadari bahwa mereka menikmati kehadirannya. Akhirnya James dan Mia mulai berkencan. Mereka saling mengenal dan merawat Lena bersama. Setelah beberapa tahun, James meminta Mia untuk menikah. Mereka menikah dan mereka bertiga menjadi keluarga yang bahagia, dengan Mia menyambut seorang anak bersama James. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertemuan yang tidak terduga terkadang dapat mengarah pada hubungan yang indah. James sedang terburu-buru pada suatu hari yang tidak disengaja ketika pertemuan kebetulan membuatnya bertemu Lena dan Mia. Ini akhirnya mengubah hidupnya dan itu menyebabkan hubungan yang indah dengan keluarga barunya. Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan dan rencananya bagi kita adalah penting, karena tidak akan mengecewakan kita dan pada akhirnya akan menunjukkan kepada kita mengapa beberapa hal harus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.